Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Cahyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Uji asumsi klasik sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji autokorelasi. Baik, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dapat digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Di sini saya menggunakan uji Weissenbel-Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan terdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan melihat nilai two-tailed signifikan. Jika variabel penelitian memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut terdistribusi secara normal. Berikut langkah-langkah dalam pengujian menggunakan metode Weissenbel-Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya sudah menyiapkan data. Kemudian langkah pertama yaitu kita klik Analyze, kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Pada kolom dependen, kita masukkan variabel Y ke kolom dependen, variabel X1, X2, dan X3 ke variabel independen. Kemudian kita klik Save, kita klik As Standardized di kolom residual. Kemudian kita Continue, kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas residual. Caranya kita klik Analyze, Non-Parametric Test, terus kita pilih Legacy Dialog, kemudian kita klik Weissenbel-Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan as standardized residual ke kolom test variable list. Kemudian kita klik OK. Baik, bisa dilihat berdasarkan hasil output di layar, kita ketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 karena nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa uji normalitas pada metode Weissenbel-Kolmogorov-Smirnov data yang diujikan yaitu berdistribusi secara normal. Apabila data tidak berdistribusi secara normal, maka kita bisa melakukan yaitu caranya menambah jumlah data baru hingga hasil menunjukkan data berdistribusi normal. Atau kita usahakan jumlah sampel data lebih dari 30. Jika masih belum bisa, kita bisa mentransformasikan data ke dalam bentuk log atau int. Jika masih tetap belum normal, kita bisa mengganti dengan analisis non-parametrik. Karena di sini data saya sudah berdistribusi secara normal, maka saya tidak melakukan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan tolerans. Apabila nilai VIF berada di bawah 10 dan nilai tolerans lebih dari 0,100, maka model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Berikut langkah-langkah dalam pengujian uji multikolinearitas. Yang pertama, kita klik Analyze, Regression, kemudian kita pilih Linear. Kita masukkan variabel Y ke kolom dependen, variabel X1, X2, X3 ke kolom independen. Kemudian kita klik Statistik, kemudian kita klik Collinearity Diagnosis. Kemudian kita klik Continue, kemudian kita klik OK.
Baik, berdasarkan hasil output yang didapat, kita ketahui bahwa nilai yang didapatkan nilai VIF untuk variabel independen kurang dari 10, bisa dilihat di dalam layar, dan nilai tolerance lebih dari 0,10 atau 0,100. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Apabila terjadi masalah multikolinearitas, ada beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu dengan mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi, atau menambah jumlah observasi atau mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya seperti logaritma natural, akar kuadrat, dan lain sebagainya. Karena di sini data saya sudah tidak memiliki masalah multikolinearitas, maka saya tidak menggunakan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Salah satunya yaitu saya menggunakan uji koefisien korelasi Spearman-Rho. Berikut ini langkah-langkah pengujian uji heteroskedastisitas menggunakan koefisien korelasi Spearman-Rho. Yang pertama, kita klik Analyze, Regression, kemudian kita pilih Linear. Kita reset dulu. Kita masukkan variabel Y ke kolom dependent, kemudian variabel X1, X2, dan X3 ke kolom independent. Kemudian kita klik tombol Save. Selanjutnya akan terbuka Linear Regression Save. Pada kotak residual, kita beri centang pada Unstandardized. Kemudian kita klik Continue. Maka kembali kotak yang sebelumnya. Kemudian kita klik tombol OK. Kita hiraukan di sini akan bertambah satu variabel, yaitu residual atau res_1. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, Correlate, kita pilih Bivariate. Selanjutnya kita akan masukkan variabel X1 ke kolom variabel, X2 juga, S3, dan yang terakhir Unstandardized kita masukkan juga. Kemudian kita hapuskan tanda centang pada version, kemudian kita ganti pada Spearman. Kemudian kita klik OK. Bisa dilihat, berdasarkan output yang didapat, dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, yaitu X1 0,245, X2 0,791, dan X3 0,627. Karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Apabila terjadi masalah heteroskedastisitas, yaitu ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif. Karena di sini data saya sudah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, maka saya tidak melakukan langkah yang telah saya sebutkan tadi.
Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Salah satu uji autokorelasi yaitu saya menggunakan uji Rantes. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai asymptotic lebih besar dari 0,05. Berikut langkah-langkah pengujian uji autokorelasi dengan pengujian Rantes. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Regression, kita pilih Linear. Kita masukkan variabel Y ke kolom dependent, variabel X1, X2, dan X3 ke kolom independent. Kemudian kita klik Save, kemudian kita beri centang pada unstandardized pada kolom residual. Kemudian kita continue, terakhir kita OK. Selanjutnya untuk pengujian Rantes, langkah berikutnya kita klik Analyze, kita klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kita pilih yang Runs. Kita masukkan unstandardized residual ke kolom test variable list. Kemudian kita klik OK. Bisa dilihat berdasarkan tabel output yang diperoleh, diketahui nilai asymptotic yaitu 0,808 atau lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Apabila terjadi masalah autokorelasi, ada beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu yang pertama transformasi variabel, yang kedua penambahan data baru, yang ketiga mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum. Karena di sini data saya tidak terjadi masalah autokorelasi, maka saya tidak menerapkan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Sekian dari penjelasan saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.